Saat Yongho mendekat ke arah tubuh aslinya, Yongho dan Junhyun justru sekarat. Sonhee panik dan orang-orang berdatangan. Para ajudan menyeret Yongho, namun dengan tubuh barunya, dengan lincah Yongho bisa kabur. Kemudian, Banggel menemuinya untuk menanyakan siapa yang memviralkan kecelakaan itu. Tapi Yongho malah salfok melihat anaknya ada di Korea. Sementara Banggel merasa kesal karena pria ini so akrab. Setelah itu, Jae-sung dan Jae-gyong datang menemuinya. Diam-diam, Banggel menguping Sang Jae dan pegawainya jika bukan Junhyun yang memviralkan, dan malah si kembar yang terlibat. Tiba-tiba, Sonhee datang dan terkejut putrinya ada di hadapannya. Sonhee memarahi Banggel karena pulang tanpa izin, bisa-bisa nanti kakak-kakaknya murka. Para pegawai sibuk komentar di artikel kecelakaan. Ada yang menyalahkan, ada juga yang membela. Ternyata Jae-sung dan Jae-gyong yang memviralkan video itu karena mereka ingin reputasi ayahnya tercoreng dan ayahnya bisa cepat mundur dari Choi Song. Si kembar juga bilang ingin memberi Junhyun kompensasi atas kesalahan ayahnya tanpa tahu sebenarnya Yongho yang ada di tubuh Junhyun. Dan Yongho pun langsung marah dengan sikap anak-anaknya dan membeberkan fakta. Si kembar panik takut rahasianya terbongkar, jadi Yongho disekap sampai mau tutup mulut. Tak lama kemudian, orang-orang berdemo di depan Choi Song menuntut keadilan bagi Junhyun. Banyak media berdatangan. Saat ditanya oleh wartawan, Jae-gyong langsung menjawab jika kesalahan itu ulah ayahnya. Jae-sung menegur, tapi Jae-gyong justru inisiatif sekalian saja habisi ayah. Dan meski Yongho disekap, Yongho tahu jalan keluar karena villa ini miliknya. Yongho naik taksi dan datang ke perusahaan. Melihat banyak pendemo dan saham yang anjlok membuatnya sedih. Bisa-bisa Choi Song hancur dan dia tak menginginkan itu. Seketika ia teringat dirinya yang dulu meremehkan ucapan Junhyun. Jadi ia memutar otak bagaimana caranya bangkit dengan tubuh Junhyun. Sementara di perusahaan, para direktur kembali rapat. Dan si kembar ngotot agar perusahaan diserahkan pada mereka dan mencopot ayahnya dari posisi pimpinan. Saat konferensi pers diadakan, Yongho di tubuh Junhyun tiba-tiba muncul dan bersaksi jika pelaku penabrakan benar Kang Yongho. Ia terpaksa berkorban agar Choi Song tak hancur reputasinya dan hanya Yongho yang dihujat. Karena sejak muda seluruh hidupnya telah ia dedikasikan untuk membangun Choi Song. Setelah itu, Yongho berjalan termenung sambil mencari alamat rumah Junhyun yang ia lihat di KTP. Saat sampai, Yongho pun terkejut melihat rumah Junhyun yang kecil dan berantakan juga ada kecoa, hingga membuatnya takut menginap di sana. Yongho pun berlari, dan ia merasa senang setelah lama bisa merasakan tubuh yang lincah. Lalu, ia teringat tongkat kunci berangkasnya. Sementara itu, suami Jae-gyong bernama Sok-du diminta si kembar untuk meracuni ayah. Namun tertunda karena Sonhee ada di sana. Saat Sok-du mengantar Sonhee, diam-diam Yongho masuk untuk mengambil kepala tongkatnya. Tiba-tiba si kembar masuk. Baru akan mulai, ayahnya sadar. Jae-gyong pun panik dan langsung membekapnya dengan bantal dibantu Jae-sung. Sementara Yongho yang bersembunyi dan melihat itu merasa sesak dan menekan alarm yang membuat semua orang panik. Sambil jalan, Yongho kembali merasa sesak mengingat anaknya yang ingin membunuhnya. Dan kini kondisi tubuh aslinya kritis. Yongho kecewa juga dendam. Ia merogoh saku lalu mendapati cek Junhyun yang isinya menginginkan Choi Song seutuhnya. Dan ingat ucapannya dulu yang sombong. Kini Yongho pun berjanji untuk memberi bayaran yang pantas pada Junhyun nantinya. Yongho kembali menemui si kembar dan menagih kompensasi. Ia memilih menjadi pekerja magang di kantor Choi Song.
Dan Banggel pun terkejut melihat itu. Yongho berpapasan dengan Sang Jae dan merindukannya, sementara Sang Jae merasa curiga Yongho jadi karyawan magang. Yongho pun bilang, suatu hari Anda akan mengakuiku. Aku akan melindungi Choi Song, dan itu membuat Sang Jae bingung. Kini, Yongho ditempatkan di tim material, satu tim dengan Banggel. Namun, karyawan lain tak ada yang tahu Banggel anak pimpinan karena namanya diganti Casey. Yongho masuk dengan tegas ke ruangan, tak seperti anak magang lainnya, dan langsung menginterogasi kinerja rekannya hingga membuat mereka kesal. Banggel memperikatkannya, lalu menunjukkan tugasnya. Dan mereka selalu berdebat karena Banggel merasa Yongho so akrab. Sebenarnya, Banggel bekerja di sini karena ada misi tertentu. Jadi, ia selalu menawarkan diri untuk membantu dan ikut, agar bisa dapat info yang ia cari. Saat semua pegawai telah pulang, diam-diam Yongho login ke server internal untuk mengecek laporan para direktur. Setelah itu, naik ke ruangannya untuk membuka brankas, dan mengambil uang serta emas juga tabungan untuk biaya hidupnya ke depan. Kini Yongho menginap di hotel, juga memesan banyak setelan mewah. Keesokannya, Yongho datang ke rumah sakit dan membayar perawat untuk memberinya info, juga menyampaikan surat pada Sang Jae, dan bilang itu dari pimpinan. Tadi pimpinan sadar sebentar, dan Sang Jae pun percaya. Banggel menyerahkan materi presentasi pada Yongho. Namun saat waktunya tiba, Yongho langsung membicarakan suatu transaksi yang membuat Jae Song melongo dan panik karena info rahasianya bocor. Sementara Banggel terheran-heran bagaimana pegawai magang bisa tahu. Setelah itu, Sang Jae langsung mengumpulkan para direktur untuk membicarakan surat Yongho yang isinya penerus Choi Song ditiadakan. Siapapun karyawan yang memiliki kualifikasi bisa menjadi pimpinan. Dan sementara posisi pimpinan dipegang Sang Jae yang membuat si kembar marah. Dan surat ini sebelumnya sudah dianalisis di lembaga terpercaya jadi sah. Lalu dengan percaya diri Yongho datang dan bilang ia juga ingin mencalonkan diri jadi pimpinan. Nah itu tadi episode 2 Ribbon Rookie. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.